Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Tria Ari. Nah, kali ini aku akan membahas untuk penalaran logis di metode logika kuantor. Jadi, kali ini aku akan membahas contoh soalnya beserta penyelesaiannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Setiap mahasiswa memakai seragam merah. Sebagian mahasiswa menggunakan kerudung. Untuk premis yang pertama, ini merupakan premis umum, sedangkan untuk premis yang kedua adalah premis partikular, karena ditandai dengan kata sebagian. Nah, jika salah satu premis ini adalah premis partikular, maka otomatis jawabannya adalah premis partikular atau kesimpulannya itu harus partikular. Kita buat gambaran biar kalian lebih paham. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Dimana untuk premis pertama itu setiap mahasiswa memakai seragam merah, jadi otomatis seluruh mahasiswa itu menggunakan seragam merah. Untuk premis yang kedua, sebagian mahasiswa menggunakan kerudung. Gambarannya seperti ini. Jadi tidak semua mahasiswa itu menggunakan kerudung, tapi hanya sebagian saja. Nah, karena tadi jika ada salah satu premis yang partikular, maka kesimpulannya juga harus partikular. Kita lihat opsinya. Yang salah langsung kita coret. Yang A, setiap mahasiswa. Ini otomatis salah. Yang B, setiap mahasiswa. Salah juga, karena kalau setiap itu adalah umum. Kita coret. Yang C, setiap mahasiswa. Salah juga ya, jadi kita coret. Yang D, sebagian. Ini benar. Yang E, sebagian juga. Jadi benar. Nah, kalau kita tahu opsinya tinggal D dan E, otomatis kita nanti hanya fokus untuk opsi yang D dan E. Kita baca lagi. Setiap mahasiswa memakai seragam merah, berarti semuanya itu memakai seragam merah. Selanjutnya, sebagian mahasiswa menggunakan kerudung. Jadi tidak semuanya menggunakan kerudung, tapi hanya sebagian. Kita lihat kalimatnya. Sebagian mahasiswa yang memakai seragam merah tidak menggunakan kerudung. Berarti ini seluruh mahasiswa yang memakai seragam merah itu hanya sebagian yang menggunakan kerudung. Ini benar ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu opsi yang E. Sebagian mahasiswa yang tidak memakai seragam merah tidak memakai seragam merah. Ini salah ya, karena di sini itu dijelaskan bahwasanya semua mahasiswa atau setiap mahasiswa itu memakai seragam merah. Jadi ini salah karena ada kata tidak. Ada kata tidak, jadi salah. Yang benar adalah opsi D, yaitu sebagian mahasiswa yang memakai seragam merah tidak menggunakan kerudung. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Setiap siswa kelas 10 adalah anggota pramuka. Sebagian anggota pramuka bukan anggota drum band. Simpulan yang tepat adalah, nah karena di sini salah satunya adalah premis partikular, otomatis nanti kesimpulannya juga harus partikular. Nah, untuk premis partikular itu ditandai dengan kata beberapa, sebagian, ada, atau sementara. Jadi selain kata itu kita coret dulu ya teman-teman, biar kita bisa tahu jawaban yang paling tepat itu yang mana. Nah, yang opsi A, setiap. Nah, setiap ini untuk premis umum, jadi ini salah. Yang B, setiap siswa. Nah, ini juga kata setiap, jadi ini termasuk premis umum, dan kita coret dulu karena ini kurang tepat. Kemudian yang C, sebagian siswa kelas 10. Nah, ini sebagian berarti benar, kita lewati dulu. Yang D, sebagian siswa kelas 10, ini juga benar karena sebagian termasuk premis partikular. Kemudian yang E, setiap anggota pramuka. Nah, ada kata setiap, ini termasuk premis umum, jadi kita coret karena ini kurang tepat. Nah, nanti tinggal kita fokus ke opsi C dan opsi D. Kemudian kita lanjut ke premisnya lagi. Di sini ada premis 1, premis 2, itu ada kata yang sama. Kalau ada kata yang sama, kita coret aja teman-teman, biar kita lebih gampang untuk mencari kesimpulan yang paling tepat. Nah, di sini ada kata yang sama, yaitu ada anggota pramuka. Sama, kita coret terlebih dahulu. Oke, sudah. Kemudian kita langsung simpulkan saja. Karena jika salah satu premisnya itu partikular, maka otomatis kesimpulannya juga harus partikular. Maka kesimpulannya adalah sebagian siswa kelas 10 adalah sebagian siswa kelas 10 bukan anggota drum band. Itu kesimpulannya. Kita lihat opsinya. Yang C, sebagian siswa kelas 10 bukan anggota drum band. Ya, ini benar ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu opsi yang D. Sebagian siswa kelas 10 bukan anggota pramuka. Oke, ini salah.
Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Seluruh mahasiswa jurusan sastra adalah anggota Taman Baca. Seluruh anggota Taman Baca adalah anggota tim penulis. Nah, jadi untuk seluruh mahasiswa jurusan sastra ini juga termasuk anggota tim penulis. Karena seluruh mahasiswa jurusan sastra ini adalah anggota Taman Baca. Jadi, nyambung antara premis 1 dan premis 2. Kemudian, kesimpulan yang tepat adalah, jadi kita lihat opsinya satu persatu. Yang A, mungkin ada anggota tim penulis yang bukan mahasiswa jurusan sastra. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena anggota tim penulis itu, karena mahasiswa jurusan sastra itu seluruhnya adalah anggota tim penulis. Jadi ini salah. Kemudian yang B, tidak mungkin ada anggota tim penulis yang merupakan anggota Taman Baca. Ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena anggota tim penulis itu juga termasuk anggota Taman Baca. Jadi kurang tepat. Yang C, tidak mungkin ada anggota tim penulis yang bukan mahasiswa jurusan sastra. Kalau menurut aku juga kurang tepat, siapa tahu ada anggota tim penulis yang memang bukan dari mahasiswa jurusan sastra. Jadi kita lewati dulu ya, kita mencari yang lebih tepat. Yang D, mungkin ada mahasiswa jurusan sastra yang bukan anggota tim penulis. Ini salah ya teman-teman, karena seluruh mahasiswa jurusan sastra itu adalah anggota tim penulis. Kemudian yang E, tidak mungkin ada mahasiswa jurusan sastra yang bukan anggota tim penulis. Kalau menurut aku dibandingkan C, yang ini lebih tepat, ya kan? Karena tidak mungkin ada mahasiswa jurusan sastra yang bukan anggota tim penulis, karena seluruh mahasiswa jurusan sastra itu adalah anggota Taman Baca, dan di mana seluruh anggota Taman Baca itu adalah anggota tim penulis. Jadi otomatis seluruh mahasiswa jurusan sastra itu adalah anggota tim penulis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat. Ikan nila hidup di air tawar. Ikan paus hidup di air laut. Nah, ini kalau kalian dapat soal seperti ini pernyataannya atau premisnya sudah jelas sekali, jadi kalian harus mencari jawaban atau mencari kesimpulan yang sesuai dengan pernyataannya. Kemudian, kesimpulan yang tepat adalah, kita lihat opsi A, ikan paus hidup di air tawar. Salah ya teman-teman, karena ikan paus itu hidup di air laut. Opsi yang B, ikan nila tidak hidup di air tawar. Ini salah juga, karena ikan nila itu hidupnya ada di air tawar. Opsi yang C, ikan paus tidak hidup di air laut. Ini salah, karena ikan paus itu hidup di air laut. Opsi yang D, ikan nila tidak hidup di air laut. Ikan nila tidak hidup di air laut. Ya, ini benar ya teman-teman, karena ikan nila itu hidupnya ada di air tawar. Yang E, ikan nila hidup di air laut. Salah ya teman-teman, karena ikan nila hidup di air tawar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ikan nila tidak hidup di air laut.